Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT dengan pelatihan 46 JP kita, optimalisasi komunitas belajar untuk meningkatkan kompetensi guru. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada pertemuan ketiga kita ini, topik kita adalah komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid atau peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, tujuan dan output diklat sama dengan yang kita sampaikan pada pertemuan pertama dan kedua. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, peta konsep materi diklat komunitas belajar meningkatkan kompetensi guru sudah memasuki pertemuan ketiga. Topiknya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 3 ide dasar menjalankan komunitas belajar. Yang pertama itu fokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi tanggung jawab kolektif, yang ketiga berorientasi pada hasil atau pembelajaran anak didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita menerapkan atau mewujudkan fokus pembelajaran kepada peserta didik dalam kegiatan komunitas belajar kita. Ada 4 pertanyaan yang harus kita munculkan dan harus kita jawab. Yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Kemudian, bagaimana respon kita jika ada murid yang tak belajar atau yang tidak belajar? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita mengetahui bahwa sekarang ini pemerintah kita giat-giatnya menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Jadi bagaimana komunitas belajar kita bisa melakukan implementasi kurikulum merdeka atau IKM? Menjawab 4 pertanyaan ini, sebagai guru atau tenaga kependidikan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Dalam hal ini intinya adalah memastikan pembelajaran berkualitas. Yang pertama, kita merencanakan rencana pembelajaran efektif. Sebagai guru dan tenaga harus merencanakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kemampuan murid serta mengaktifkan partisipasi mereka. Jadi nomor 1 ini terkait adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, menilai pembelajaran murid. Hal ini penting untuk menggunakan berbagai metode penilaian untuk menilai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik anak didik kita. Jadi dari adanya proses penilaian, apakah itu aspek kognitif, efektif, psikomotorik, ini nantinya kita tahu bahwa apakah setiap murid itu sudah belajar dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga, memberikan respon yang tepat. Sebagai guru dan tenaga pendidikan, kita perlu memberikan respon seperti bantuan tambahan atau metode pembelajaran alternatif
kepada murid yang mengalami kesulitan belajar. Nah, ini metode pembelajaran alternatif ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Yang keempat, bagaimana dengan anak didik kita yang sudah mahir atau kemampuan lebih memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Dalam hal ini, guru harus memberikan tantangan sesuai kepada murid yang sudah mahir, seperti proyek kreatif atau pembelajaran berbasis penelitian. Apakah nanti inquiry atau pembelajaran discovery. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan. Untuk komunitas belajar yang perlu kita perhatikan itu bagaimana kita mewujudkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab, ada 6 kata kunci yang kami sampaikan secara terperinci. Nantinya bisa Bapak Ibu pelajari di handout atau lembar informasi kita. Yang pertama, komunitas belajar harus membuat waktu untuk berkolaborasi. Yang kedua, membuat struktur kolaborasi. Yang ketiga, mendorong keterbukaan pertukaran ide. Jadi adanya ide-ide dari masing-masing anggota komunitas kita tampung secara terbuka. Kemudian menetapkan komitmen bersama. Dari komitmen bersama itu kira-kira model seperti apa akan diterapkan. Kemudian mendorong teamwork dan kolaborasi dalam pengajaran. Kemudian yang keenam, membangun hubungan yang kuat. Jadi Bapak Ibu, 6 kata kunci ini merupakan adalah bagian-bagian mewujudkan komunitas belajar atau kombel yang berbudaya kolaborasi dan tanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dalam komunitas belajar kata intinya bagaimana kita mewujudkan pelajaran berorientasi pada hasil. Jadi ini pada pembelajaran dan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ada beberapa rangkaian yang kita lakukan untuk pembelajaran berorientasi pada hasil. Yang pertama, kita harus melakukan refleksi awal. Kemudian dari refleksi awal itu kita menyusun perencanaan. Kemudian dari perencanaan itu bagaimana kita melakukan implementasi. Setelah itu kita revaluasi. Kemudian bagaimana hasil implementasi kita itu setelah kita evaluasi, kita lakukan lagi refleksi awal. Ini kondisi ini atau kegiatan ini bisa dikatakan kegiatan bersiklus. Artinya, dengan mengumpulkan hasil penilaian murid pada refleksi awal sebagai dasar untuk proses belajar dalam komunitas. Peningkatan hasil belajar murid dapat diamati dengan membandingkan hasil penilaian murid sebelum dan setelah intervensi. Jadi ini dilakukan dalam siklus yang tertutup berulang-ulang. Sama itu seperti kalau dulunya kita melakukan penelitian tindakan kelas bersiklus dalam untuk pembelajaran berorientasi hasil atau pembelajaran pada murid juga kita melakukan siklus. Siklusnya adalah yang 4 ini. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, yang perlu kita pelajari bagaimana tahapan membangun komunitas belajar di sekolah. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama, kita harus membentuk tim kecil dulu. Tim kecil ini bisa saja penggerak komunitas, apakah nantinya dimulai dari kepala sekolah, kemudian unsur pimpinan, kemudian juga guru-guru senior atau guru-guru yang ahli pada penerapan model metode pembelajaran inovatif. Kemudian juga nanti
tim-tim yang bisa menguasai IT. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang kedua, kita telaah data hasil belajar murid. Data hasil murid itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, kita melakukan sosialisasi penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai. Jadi Bapak Ibu ini setelah yang ketiga ini memang komitmen ini satu yang penting. Komitmen itu ada keberlanjutan dari hasil kesepakatan. Kemudian perlu sekolah memasukkan jam efektif guru di sekolah. Jadi kegiatan komunitas belajar ini termasuk kegiatan efektif pembelajaran. Mungkin saja ini diagendakan dan bisa menjadi beban kerja yang tetap dihitung oleh sekolah. Kemudian yang kelima itu kita merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Jadi intinya nanti dari hasil belajar kita itu intinya adalah praktik baik. Inilah yang akan kita bagikan kepada anggota komunitas belajar, sehingga nantinya menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Kalau kita tambahkan nanti meningkatnya kualitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita mengetahui bahwa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu tidak terlepas dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita perlu lagi meningkatkan pemahaman kita terhadap pembelajaran berdiferensi. Secara umum kita gambarkan lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi kita lihat dari segi kontennya, itu materinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk nanti tingkat kesulitan, termasuk juga gaya belajar, dan juga nanti sumber pembelajaran. Jadi ini ada diferensiasinya. Kemudian dalam proses ini nantinya pada pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana metode pengajaran yang bervariasi atau memberikan pertanyaan yang sesuai dengan minat dan gaya belajar individual dan juga dengan agenda individual. Jadi kita menyusun nanti kegiatan pembelajaran yang bersifatnya individual. Jadi berbeda antara satu pelajar yang satu dengan pelajar yang lain yang tadi memang adanya keberagamannya. Kemudian dalam produk pembelajaran, kalau berdiferensiasi itu kita tidak bisa menyamakan produk tugas anak didik kita. Jadi harus ada variasinya. Ini memungkinkan ekspresi pembelajaran sesuai preferensi. Mungkin nanti anak bergaya belajar audiotural, mungkin kita berikan tugas hasil rekaman. Visual, mungkin tugas menggambar, menulis, dan lain-lain. Kemudian kinestik itu tugas melakukan demonstrasi. Kemudian juga mungkin membuat video dan lain-lainnya. Dan juga ada kemungkinan di sini nantinya kita melakukan produk adanya perbedaan gaya belajar, preferensi siswa itu bisa juga kita membuat dalam bentuk tim. Kemudian yang kedua, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi kita memang harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut kita rencanakan dengan milih strategi dan materi. Di sini apakah model pembelajaran yang aktif
atau pembelajaran yang inquiry, atau pembelajaran berbasis game, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita tetap harus melakukan evaluasi dan refleksi berkelanjutan untuk penyesuaian metode atau model atau strategi pembelajaran yang sudah kita pilih. Kemudian yang ketiga, kita perlu meninjau manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah terkait meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik? Apakah nanti juga memperkuat kemampuan belajar mandiri? Dan juga nanti menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif, responsif, dan efektif. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat adanya keterkaitan atau relevansi fokus pembelajaran berkebutuhan pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk pada satu contoh kasus. Ini di sekolahnya kita contohkan saja di SMP Pertiwi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah SMP Pertiwi dihadapkan pada beberapa tantangan, yang pertama perbedaan karakteristik peserta didik, apakah nanti dari segi gaya belajar, minat belajar, ataupun kemampuan awal. Kemudian rendahnya kemampuan kognitif dan minimnya minat baca buku teks atau literasi. Tantangan ini menghambat pencapaian tujuan pembelajaran, seperti belum secara optimalnya pencapaian KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran kognitif bersifat pengetahuan yang membutuhkan pemahaman materi yang mendalam. Ini kasus yang terdapat pada SMP Pertiwi. Ini kondisi yang merata pada seluruh pembelajaran di SMP Pertiwi. Nah, pertanyaannya, bagaimana komunitas belajar SMP Pertiwi menyelesaikan kasus di sekolahnya? Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berkaitan dengan topik kita, komunitas belajar berpusat pada pembelajaran peserta didik. Dengan adanya kasus yang ini, kira-kira bagaimana solusinya? Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sebelumnya pada materi-materi teori kita, ini ada 4 pertanyaan yang harus kita lakukan atau introspeksi diri kita dalam pembelajaran, dalam kegiatan komunitas belajar. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita harapkan untuk murid pelajari? Ini dalam SMP Pertiwi dia memberikan jawaban, terutama nanti dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu memahami dan menguasai pembelajaran secara mendalam. Kemudian yang kedua, yang diharapkannya meningkatnya minat belajar peserta didik. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa setiap murid telah belajar hal tersebut? Jadi dalam SMP Pertiwi itu jawabannya melakukan evaluasi formatif secara berkala untuk memonitor kemajuan belajar peserta didik. Kemudian dia mengamati partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tadi kan dikatakan permasalahannya itu memang tantangannya ini adalah perbedaan karakteristik peserta didik, rendahnya kemampuan kognitif, dan minimnya minat baca buku teks sehingga menghambat optimalnya pencapaian. Responnya seperti apa? Yang siswa yang tidak belajar ini,
Jadi kan kita mungkin mengetahui nanti hasil belajar siswa itu tidak optimal, itu artinya mungkin disebabkan siswa tidak belajar. Dan disinilah kita perlunya pengetahuan kita tentang model-model pembelajaran. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami sudah menyusun model-model pembelajaran untuk kurikulum Merdeka dengan strategi berdiferensiasi. Ada 2 versi, itu ada versi e-book dan ada juga versi buku cetak. Ini sudah beredar secara nasional. Kalau versi e-book harganya 50.000, kemudian versi cetak harganya 104.000, kemudian ongkos akhirnya dibayar di tempat. Nah, ini kontak pemesanan Regi nomor WA 0812 107712. Bapak Ibu, dalam hal ini komitmen bersama di SMP Pertiwi, jadi sekaitan dengan apa tadi, langkah-langkah komunitas belajar, itu yang pertama responnya adalah meningkatkan keterlibatan partisipasi peserta didik dengan memilih model pembelajaran inovatif. Jadi misalnya ini dia menerapkan model PQ4R berbasis game olah tangga. Karena alasannya model ini mendorong peserta didik untuk aktif terlibat dalam pembelajaran melalui permainan yang menyenangkan dan dinamis, sehingga lebih termotivasi untuk belajar. Nah, ini istilahnya nanti PQ4R itu adalah singkatan dari Question, Read, Reflect, Reset, Review. Tahapan-tahapan PQ4R ini akan melatih peserta didik dalam merefleksikan materi pembelajaran secara lebih mendalam. Jadi sintak pembelajaran PQ4R ini secara otomatis ini akan melatih peserta didik meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Mungkin yang ketiga itu adanya integrasi game, di dalam hal ini game ular tangga ini akan menciptakan lingkungan pembelajaran menarik, akan menyenangkan bagi anak didik, dan tentu akan meningkatkan minat belajar mereka. Kemudian dalam hal ini yang keempat itu memfasilitasi pembelajaran berbasis pengetahuan deklaratif. Jadi mendeklarasikan pelajaran aspek kognitif pengetahuan. Memang model PQ4R sangat cocok digunakan untuk pembelajaran pengetahuan deklaratif, untuk memahami seperti konsep-konsep, definisi, dan kaidah-kaidah yang merupakan fokus utama mata pelajaran bersih kognitif. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran untuk murid yang sudah mahir? Kita mengetahui bahwa adanya keberagaman peserta didik. Dalam hal ini nanti kita akan mengadakan sisi tanya jawab lanjutan yang lebih mendalam, kemudian mendorong mereka untuk membuat presentasi atau proyek kreatif. Ini proyek kreatifnya misalnya kita buat model permainan game ular tangga, ini hasil mereka, serta memberikan akses sumber belajar tambahan yang lebih kompleks atau kesempatan untuk memimpin diskusi kelompok dalam model pembelajaran inovatif. Jadi mereka yang mempunyai istilahnya kemampuan lebih atau lebih mahir ini akan nanti memimpin kelompok belajar, bisa dikatakan sebagai narasumber atau juga istilahnya nanti dia sebagai tutor sebaya kepada teman-temannya yang mempunyai kemampuan yang kurang. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, maka kaitannya sekarang rancangan kegiatan komunitas belajar SMP Pertiwi dalam hal ini adalah mengimplementasikan model PQ4R berbasis game ular tangga. Jadi ini tujuan kombelnya itu adalah meningkatkan hasil pembelajaran berdiferensiasi peserta didik SMP Pertiwi melalui penerapan model PQ4R berbasis game ular tangga dalam kegiatan komunitas belajar. Kemudian langkah-langkah kegiatan perencanaan awal kita lakukan identifikasi masalah tantangan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Pertiwi.
riset dan kajian tentang model PQ4R berbasis game ular tangga serta potensinya dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai melalui kegiatan komunitas belajar ini. Yang kedua itu persiapan kegiatan, pembentukan tim kerja untuk menyusun materi dan perangkat pembelajaran. Tentu saja nanti perangkat pembelajarannya sudah mengadopsi model PQ4R berbasis game ular tangga. Kemudian yang kedua, pengadaan peralatan materi pembelajaran diperlukan termasuk ular tangga dan kartu soal. Kemudian penjadwalan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk evaluasi dan penilaian yang pertama itu pengumpulan data umpan balik dari peserta mengenai pengalaman dan hasil pembelajaran. Kemudian evaluasi efektivitas model PQ4R berbasis game ular tangga dalam meningkatkan pemahaman dan minat belajar peserta didik. Kemudian kita lakukan identifikasi keberhasilan dan kendala dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan yang 5 dalam komunitas belajar kita perlu kita melakukan presentasi diseminasi hasil praktek baik. Jadi Bapak Ibu guru-guru yang melakukan praktek baik, berbagi praktek baik ini nanti dalam hierarkinya bisa disusun, dan juga kalau ini dipresentasikan dalam komunitas belajar kita, ini poinnya lebih kurang sekitar 8. Ini diseminasi hasil praktek kepada seluruh guru mata pelajaran di SMP Pertiwi dalam kegiatan komunitas belajar. Kemudian sharing pengalaman dan pembelajaran implementasi model PQ4R berbasis game ular tangga. Kemudian diskusi tentang potensi penerapan model di dalam masing-masing. Bapak Ibu, tindak lanjutnya pembentukan forum diskusi kelompok kecil untuk terus memperbaiki mengembangkan model PQ4R berbasis game ular tangga. Kemudian menyusun rencana tindak lanjut untuk memperluas penerapan model ini berbagai aspek pembelajaran di SMP Pertiwi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian untuk selanjutnya, marilah kita berkolaborasi, kita asah kompetensi kita. Kompetensi atau ilmu yang ada pada kita atau ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Jika tak pernah diasah, maka akan tumpul. Maka cara mengasahnya adalah mari kita berdiskusi di Telegram. Demikian saja Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut diskusi pada grup Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.